warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hubungan sosial. Hubungan sosial itu apa sih? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan sosial berarti hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling memengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Ciri-ciri hubungan sosial. Hubungan sosial memiliki beberapa ciri utama, yaitu melibatkan lebih dari satu individu atau kelompok, terjadi interaksi timbal balik, memiliki tujuan tertentu, dan mengikuti norma atau aturan sosial. Bentuk-bentuk hubungan sosial. Hubungan sosial dapat bersifat asimilatif atau memperkuat persatuan, dan disosiatif atau menyebabkan perpecahan. Hubungan sosial yang mengarah ke asimilatif, seperti kerjasama, misalnya gotong royong membersihkan lingkungan, akomodasi, yaitu penyelesaian konflik melalui kompromi atau mediasi, asimilasi, penyatuan, yaitu penyatuan dua budaya menjadi budaya baru, akulturasi, yaitu penerimaan unsur budaya lain tanpa menghilangkan budaya asli. Interaksi sosial yang mengarah ke disosiatif, yaitu persaingan atau kompetisi, konflik, dan kontroversi. Interaksi sosial adalah proses berkomunikasi dan berinteraksi antara individu atau kelompok. Dalam bahasa kita sendiri, interaksi sosial dapat diartikan sebagai berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Sebagai contohnya yaitu berbicara dengan teman atau keluarga, terus berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang lain. Interaksi sosial bagi kita sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis dalam masyarakat. Konteksnya, seseorang berbicara dalam bahasa Batak kepada orang yang hanya mengerti bahasa Sunda. Dengan demikian, konteks sosial tanpa komunikasi bukan merupakan interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial dapat terjadi antar individu, antara individu dan kelompok, serta antar kelompok. Interaksi sosial dapat bersifat positif maupun negatif. Interaksi sosial positif artinya saling menguntungkan, sedangkan interaksi negatif artinya merugikan salah satu pihak atau keduanya. Menurut Herbert Blumer, menyatakan bahwa terdapat 3 pokok pikiran dalam interaksionisme simbiotik, yaitu Menurut Herbert Blumer, menyatakan bahwa terdapat 3 pokok pikiran dalam interaksionisme simbiotik, yaitu yang pertama arc, yaitu seseorang bertindak, yang kedua think, terhadap sesuatu, dan yang ketiga meaning, berdasarkan arti sesuatu itu bagi dirinya. Contoh tindakan arc, masyarakat Hindu terhadap sapi. Contoh tindakan think berbeda dengan tindakan masyarakat Muslim terhadap sapi karena makna. Dan contoh dari meaning, sapi berbeda bagi kedua masyarakat tersebut. Sapi merupakan hewan suci bagi masyarakat Hindu, tetapi tidak demikian bagi masyarakat Muslim. Menurut Goffman, dalam setiap interaksi ada individu yang membuat pernyataan atau expression, dan ada individu lain yang memperoleh kesan atau impression. Goffman menyebut usaha ini sebagai pengaturan kesan atau impression management. Pada saat seseorang membuat pernyataan, akan muncul dalam penampilannya 2 bentuk pernyataan atau ekspresi, yaitu ekspresi yang diberikan dan dilepaskan. Contohnya, orang yang telah menerima pertolongan sepatutnya mengucapkan terima kasih. Namun, ada orang yang mengucapkan terima kasih dengan berwajah masam. Ucapan terima kasih adalah ekspresi yang diberikan, sedangkan berwajah masam adalah ekspresi yang dilepaskan yang dapat menunjukkan perasaan sebenarnya dari seseorang. Secara umum, interaksi sosial dapat terjadi antara individu dan kelompok, serta antar kelompok. Interaksi sosial antara individu dapat bersifat positif maupun negatif.
Interaksi positif artinya saling menguntungkan, sementara interaksi negatif artinya merugikan salah satu pihak atau keduanya. Contoh interaksi positif adalah guru membantu muridnya belajar, dan contoh interaksi negatif adalah perkelahian antar pelajar. Kami billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.